Kalau berjalan di berbagai makam Wali Songo, apalagi berjalan di Kalimantan, foto Abah Guru Sekumpul terpanjang di berbagai toko dengan berbagai warna dan variasi harga. Bagi masyarakat, memiliki foto Abah Guru Sekumpul bukan sebatas memajang foto semata, melainkan sebuah media untuk mengenang jejak hidup beliau yang penuh perjuangan dan kasih sayang kepada sesama. Semua ingin mengais berkah dan meneladani perilaku agung Abah Guru yang luar biasa. Dulu Abah Guru Sekumpul sebenarnya tidak berkenan apabila gambar atau foto beliau dijual orang. Akan tetapi beliau dinasihati Guru Badarudin agar membiarkannya saja. Kita sudah tidak bisa membantunya atau memberi sedekah segala macam, jadi lewat foto yang dijual itu kita membantunya. Dengan nasihat itu, lalu akhirnya Abah Guru Sekumpul pun menyetujui dan mengizinkan foto beliau dijual. Kita semua pecinta Abah Guru Sekumpul sudah bisa dipastikan punya foto-foto beliau, baik yang sekarang maupun foto-foto beliau yang dulu yang masih ingin hitam putih atau yang sudah berwarna. Foto-foto itu bukan hanya sekedar foto, tapi banyak menceritakan perjuangan seorang wali Allah yang kita cintai. Bila kita punya foto-foto beliau yang bahari atau yang dulu sampai yang sekarang, maka kita melihat betapa berwibawanya beliau, betapa karismatik beliau, dan betapa gagahnya beliau dengan memakai jubah gamis yang beraneka warna, dengan memakai imamah atau surban dan selendang yang menambah karismatik kekaguman dan kecintaan kita kepada beliau. Akan tetapi pernahkah kita benar-benar mengamati dan berpikir merenungi saat-saat melihat foto-foto beliau bahari atau yang dulu hingga sekarang? Bukan hanya sekedar foto-foto biasa yang menjadi kenangan terus hilang, akan tetapi foto-foto tersebut adalah gambaran yang nyata sebuah kisah atau bahkan riwayat yang menceritakan perjuangan beliau hingga bisa untuk mendapatkan gelar Anta Habibun Nabi. Bila kita mengamatinya, maka foto itu akan membuat kita menitikan air mata dan mengatakan, beginikah dulu perjuangan beliau. Banyak pelajaran dan hikmahnya yang bisa kita dapatkan dari mengamati foto-foto itu. Dengan sangat jelas terlihat kesederhanaan dan ketawaduan beliau. Saat kita melihat foto beliau masih sangat muda dengan baju koko dan sarung dengan foto hitam putih, maka terlintas perjuangan beliau selama belajar di pondok pesantren Darussalam. Akankah kita menitikan air mata bila melihat foto itu karena ingat apa yang terjadi dengan beliau? Abah Guru Sekumpul pernah berkata, "Saat aku belajar di pondok dulu, aku hanya punya satu baju dan satu sarung. 2-3 hari baju dan sarung itu barulah dicuci. Setiap kawan yang mendekat atau lewat pasti menutup hidung karena bau, dan mereka sering iseng melalui menarik sarungku karena tahu aku tidak pakai celana dalam. Aku diam aja karena aku tahu aku tidak punya apa-apa." Bagaimana tidak menitikan air mata bila melihat foto itu? Lalu kita pun bisa lihat foto beliau dahulu dalam suasana beliau mengajar di pondok pesantren Darussalam dengan pakaian tahun 60-70-an. Bercerita lagi beliau tentang perjuangan beliau saat berhenti mengajar di pondok karena difitnah, dan beliau membuka majelis pertama dengan murid berjumlah 4 orang. 2 orang santri dari pondok. Abah Guru selalu memaksakan nasi dan lauk untuk 2 santri ini agar saat santri ini pulang mondok bisa dengan tenang belajar dengan beliau tanpa capek mengurusi harus makan lagi. Sekali lagi foto itu bercerita tentang adab beliau. Mari kita lihat lagi foto dulu di mana beliau dikelilingi para habaib dan ada 1-2 mikrofon di situ. Foto itu bercerita lagi tentang ketawaduan beliau dan para habaib, di mana saat dimintakan membaca doa, mikrofon itu muter keliling. Tidak ada yang mau baca doa karena merasa diri masing-masing tidak alim
dan tidak pantas baca doa sehingga mikrofonnya muter. Kita lihat lagi foto beliau dengan gamis yang sangat sederhana. Dengan kacamata beliau berfoto dengan latar bangunan yang belum jadi dipenuhi pohon-pohon yang banyak. Dan itu adalah sekumpul sebelum dibangun. Foto itu menceritakan bagaimana beliau berjuang menjadikan sekumpul yang dulu berupa lahan yang penuh rumput ilalang menjadi tempat yang berkah sekarang ini. Banyak sekali foto-foto dulu yang memperlihatkan ketawaduan dan kesederhanaan dan perjuangan beliau. Maka saat kita melihat foto-foto beliau, baik yang zaman dulu sampai foto yang sekarang, maka foto-foto itu bercerita tentang perjuangan beliau, hasil perjuangan beliau. Dengan melihat foto-foto dulu Abah Guru, maka kita tahu bagaimana perjuangan beliau hingga beliau mendapatkan gelar Anta Habibun Nabi, dan kecintaan kita terhadap beliau sebagai umat Rasulullah SAW. Sekarang tugas kita yang harus menjaga nama baik dan kehormatan Abah Guru sekumpul dan guru-guru kita yang lainnya. Ingatlah akan perkataan Rasulullah SAW. Hendaknya kamu semua memuliakan para ulama karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Maka barang siapa memuliakan mereka berarti memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dari Jabir radhiyallahu anha. Semoga menambah kecintaan kita semua kepada beliau dan mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di akhirat nanti berkat cinta kepada beliau. Amin. Amin. Allahumma amin.